Pernahkah Bapak atau Ibu merasa tekanan darah tiba-tiba naik, padahal merasa tubuh baik-baik saja? Tidak pusing, tidak sakit, bahkan masih bisa beraktivitas seperti biasa. Tetapi saat diperiksa, angkanya justru tinggi. Kondisi seperti ini sangat sering terjadi pada usia di atas 50 tahun. Dan yang mengejutkan, banyak orang baru menyadarinya ketika sudah muncul keluhan serius. Sebagian besar lansia mengira tekanan darah tinggi hanya disebabkan oleh makanan asin atau faktor keturunan. Padahal kenyataannya, ada kebiasaan harian yang terlihat sepele, namun diam-diam membuat pembuluh darah bekerja lebih keras setiap hari. Mulai dari cara bangun tidur, pola makan yang dianggap sehat, hingga rutinitas pagi yang tanpa sadar justru memicu lonjakan tekanan darah. Yang membuat kondisi ini berbahaya adalah tekanan darah tinggi sering tidak menimbulkan gejala jelas. Tubuh tetap terasa kuat, aktivitas tetap berjalan, tetapi di dalam tubuh, jantung terus bekerja ekstra memompa darah melawan tekanan yang meningkat. Dalam dunia medis, kondisi ini sering disebut sebagai silent condition karena berkembang perlahan tanpa disadari. Banyak pasien datang dengan satu kalimat yang sama, merasa sudah menjaga makan dan rutin minum obat, tetapi tekanan darah tetap naik turun. Setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata penyebabnya bukan sesuatu yang besar, melainkan kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari selama bertahun-tahun. Kabar baiknya, menjaga tekanan darah tetap stabil sebenarnya tidak selalu membutuhkan perubahan ekstrem. Ada langkah sederhana yang bisa dilakukan dari rumah, tanpa alat mahal, tanpa olahraga berat, dan tanpa pola hidup yang menyulitkan. Pertanyaannya sekarang, apakah kebiasaan harian yang selama ini Bapak dan Ibu lakukan justru tanpa sadar menjadi penyebab tekanan darah sulit stabil? Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Banyak lansia merasa kondisi tubuhnya masih baik-baik saja karena tidak merasakan keluhan berarti. Masih bisa berjalan pagi, makan dengan nyaman, bahkan tetap aktif beraktivitas di rumah. Namun tekanan darah memiliki karakter yang berbeda dibanding penyakit lain. Ia sering meningkat perlahan, tanpa rasa sakit, tanpa tanda yang jelas, dan sering baru diketahui ketika sudah cukup tinggi. Secara medis, peningkatan tekanan darah setelah usia 50 tahun sebenarnya merupakan proses yang sangat umum terjadi. Organisasi Kesehatan Dunia menjelaskan bahwa seiring bertambahnya usia, pembuluh darah mengalami perubahan alami. Dinding pembuluh darah yang sebelumnya lentur mulai menjadi lebih kaku. Elastisitasnya berkurang karena penumpukan kolagen dan berkurangnya kemampuan pembuluh darah untuk melebar secara optimal. Ketika pembuluh darah menjadi lebih kaku, jantung harus memompa darah dengan tekanan yang lebih kuat agar aliran darah tetap sampai ke otak, ginjal, dan seluruh organ tubuh. Inilah alasan mengapa banyak orang yang sebelumnya memiliki tekanan darah normal mulai mengalami peningkatan angka tekanan darah di usia matang, meskipun pola hidupnya tidak berubah drastis. Selain faktor usia, metabolisme tubuh juga ikut melambat. Tubuh menjadi lebih sensitif terhadap garam, lemak, serta perubahan hormon stres. Penelitian dari American Heart Association menunjukkan bahwa sensitivitas garam meningkat pada usia lanjut. Artinya, jumlah garam yang dulu tidak menimbulkan masalah, kini dapat menyebabkan retensi cairan dan meningkatkan tekanan dalam pembuluh darah. Yang sering tidak disadari, peningkatan tekanan darah bukan hanya dipengaruhi makanan. Kurang bergerak, duduk terlalu lama, kualitas tidur yang menurun, serta stres ringan yang berlangsung terus-menerus memiliki peran besar. Banyak lansia mengalami tidur yang tidak nyenyak tanpa menyadari dampaknya terhadap jantung. Saat tidur terganggu, sistem saraf simpatis tetap aktif, sehingga tekanan darah sulit turun secara alami pada malam hari.
Dalam kondisi normal, tekanan darah seharusnya menurun saat tidur sebagai bentuk istirahat bagi jantung. Namun, pada banyak orang usia di atas 50 tahun, penurunan ini tidak terjadi secara optimal. Akibatnya, pembuluh darah terus berada dalam tekanan tinggi selama berjam-jam setiap malam. Hal lain yang juga penting dipahami adalah perubahan fungsi ginjal. Seiring usia, kemampuan ginjal mengatur keseimbangan cairan dan natrium perlahan menurun. Ketika cairan berlebih tidak dibuang dengan efektif, volume darah meningkat dan tekanan pada pembuluh darah ikut naik. Kombinasi perubahan pembuluh darah, kerja jantung, fungsi ginjal, serta pola hidup inilah yang membuat tekanan darah menjadi lebih mudah naik walaupun seseorang merasa sehat. Kabar baiknya, kondisi ini bukan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Tubuh tetap memiliki kemampuan beradaptasi jika diberikan dukungan melalui kebiasaan harian yang tepat. Banyak penelitian kesehatan global menunjukkan bahwa perubahan sederhana seperti pola bangun tidur yang benar, aktivitas fisik ringan rutin, serta pengaturan pola makan mampu membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, bahkan tanpa perubahan ekstrim. Memahami alasan mengapa tekanan darah meningkat menjadi langkah penting agar lansia tidak hanya fokus pada pengobatan, tetapi juga memahami cara membantu tubuh bekerja lebih ringan setiap hari. Ketika tubuh diperlakukan dengan ritme yang sesuai dengan usia, jantung tidak perlu bekerja terlalu keras, dan pembuluh darah dapat tetap berfungsi secara optimal dalam jangka panjang. Banyak orang berpikir tekanan darah hanya dipengaruhi oleh makanan atau obat yang diminum. Padahal, dalam praktik medis sehari-hari, justru kebiasaan yang dilakukan sejak bangun tidur memiliki pengaruh besar terhadap kestabilan tekanan darah sepanjang hari. Tubuh manusia bekerja mengikuti ritme biologis yang disebut ritme sirkadian. Pada pagi hari, hormon kortisol secara alami meningkat untuk membantu tubuh bangun dan mulai beraktivitas. Hormon ini sebenarnya bermanfaat karena membuat kita lebih waspada dan bertenaga. Namun, pada usia di atas 50 tahun, lonjakan hormon ini sering disertai peningkatan tekanan darah yang cukup tajam. Itulah sebabnya banyak kasus tekanan darah tinggi atau keluhan pusing terjadi pada pagi hari, terutama dalam 1 hingga 2 jam setelah bangun tidur. Bahkan, penelitian kardiovaskular menunjukkan bahwa risiko serangan jantung dan stroke lebih sering terjadi pada waktu pagi dibandingkan waktu lainnya. Salah satu kebiasaan yang sering dilakukan tanpa sadar adalah langsung bangun dengan gerakan cepat dari posisi tidur. Ketika seseorang berdiri tiba-tiba, pembuluh darah belum sempat menyesuaikan tekanan secara stabil. Jantung harus bekerja lebih keras dalam waktu singkat untuk menjaga aliran darah ke otak. Pada lansia, respons penyesuaian ini tidak secepat saat usia muda. Cara bangun yang lebih aman sebenarnya sangat sederhana. Mulailah dengan membuka mata beberapa saat, kemudian duduk perlahan di tepi tempat tidur selama 1 hingga 2 menit sebelum berdiri. Kebiasaan kecil ini membantu sistem sirkulasi beradaptasi secara bertahap, sehingga lonjakan tekanan darah dapat diminimalkan. Kebiasaan berikutnya yang sering terlewat adalah kurangnya hidrasi di pagi hari. Selama tidur sekitar 6 hingga 8 jam, tubuh kehilangan cairan melalui pernafasan dan keringat ringan. Kekurangan cairan membuat darah menjadi lebih kental, sehingga jantung perlu memompa lebih kuat. Minum 1 gelas air putih setelah bangun tidur, membantu memperbaiki volume darah dan mendukung kerja pembuluh darah menjadi lebih stabil. Aktivitas ringan di pagi hari juga terbukti sangat membantu. Tidak perlu olahraga berat, jalan santai di halaman rumah, peregangan ringan, atau gerakan sendi selama 5-10 menit sudah cukup memberikan sinyal kepada pembuluh darah untuk melebar secara alami. Saat otot bergerak, tubuh melepaskan zat yang disebut nitric oxide yang membantu pembuluh darah menjadi lebih rileks. Sarapan juga memegang peran penting. Banyak lansia menunda makan pagi karena tidak merasa lapar. Padahal, kadar gula darah yang terlalu rendah dapat memicu pelepasan hormon stres yang akhirnya meningkatkan tekanan darah.
Pilihan sarapan sederhana seperti buah rendah gula, oatmeal, telur rebus, atau kacang-kacangan dapat membantu menjaga energi tanpa membebani jantung. Hal yang tidak kalah penting adalah menghindari kebiasaan langsung mengecek berita atau informasi yang memicu stres sesaat setelah bangun tidur. Respons emosional dapat meningkatkan aktivitas saraf simpatis yang membuat tekanan darah naik tanpa disadari. Memulai pagi dengan suasana tenang, doa, atau pernafasan dalam selama beberapa menit terbukti membantu menurunkan respons stres tubuh. Banyak lansia merasa perubahan besar diperlukan untuk menjaga tekanan darah tetap stabil. Padahal, justru rutinitas sederhana yang dilakukan secara konsisten setiap pagi memiliki dampak paling nyata terhadap kesehatan jantung. Ketika pagi dimulai dengan ritme yang tenang, tubuh mendapatkan kesempatan untuk menyesuaikan tekanan secara alami. Jantung bekerja lebih efisien, pembuluh darah lebih rileks, dan energi harian terasa lebih stabil tanpa rasa lelah berlebihan. Kebiasaan kecil inilah yang sering menjadi rahasia utama tekanan darah tetap terkendali, meskipun usia terus bertambah. Banyak lansia merasa sudah makan dengan pola yang benar karena tidak mengonsumsi makanan berlemak berlebihan. Namun, dalam pemeriksaan kesehatan, tekanan darah tetap sulit stabil. Kondisi ini sering membuat bingung, karena secara umum makanan terlihat sehat, tetapi cara dan komposisinya belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan tubuh di usia matang. Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami perubahan dalam mengolah garam, gula, dan lemak. Salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi tekanan darah adalah keseimbangan natrium dan kalium di dalam tubuh. Natrium yang berasal dari garam berfungsi menjaga keseimbangan cairan, tetapi jika jumlahnya berlebihan, cairan akan tertahan di dalam pembuluh darah. Volume darah meningkat dan tekanan terhadap dinding pembuluh ikut naik. Organisasi Kesehatan Dunia merekomendasikan konsumsi garam kurang dari 5 gram per hari untuk menjaga tekanan darah tetap stabil. Masalahnya, sebagian besar natrium tidak hanya berasal dari garam dapur, tetapi juga dari makanan sehari-hari seperti ikan asin, makanan instan, saus kemasan, kerupuk, dan makanan olahan yang terasa ringan tetapi tinggi kandungan natrium tersembunyi. Tubuh lansia menjadi lebih sensitif terhadap garam dibandingkan usia muda. Sedikit kelebihan saja dapat menyebabkan tekanan darah meningkat dalam waktu singkat. Karena itu, langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan penyedap rasa berlebihan dan memilih bumbu alami seperti bawang putih, kunyit, jahe, atau daun salam dapat membantu menjaga keseimbangan tekanan darah tanpa mengurangi kenikmatan rasa makanan. Selain mengurangi natrium, tubuh juga membutuhkan asupan kalium yang cukup dari makanan alami. Kalium membantu menyeimbangkan efek garam dengan cara membantu pembuluh darah lebih rileks dan mendukung pembuangan natrium melalui ginjal. Sayuran hijau, pisang, alpukat, kacang-kacangan, serta tomat merupakan sumber kalium yang baik jika dikonsumsi sesuai kondisi kesehatan masing-masing. Pola makan yang banyak diteliti dalam menjaga tekanan darah adalah pola makan DASH, yaitu pendekatan nutrisi yang menekankan konsumsi sayur, buah, protein rendah lemak, biji utuh, serta pembatasan makanan tinggi garam dan lemak jenuh. Studi internasional menunjukkan pola makan ini mampu menurunkan tekanan darah secara alami, bahkan tanpa perubahan obat pada sebagian pasien. Namun, bukan hanya jenis makanan yang penting, waktu makan juga berpengaruh. Makan terlalu larut malam membuat sistem pencernaan tetap aktif saat tubuh seharusnya beristirahat. Kondisi ini dapat memengaruhi metabolisme gula dan tekanan darah pada pagi hari. Memberi jarak makan malam sekitar 2 hingga 3 jam sebelum tidur membantu tubuh memasuki fase istirahat dengan lebih optimal. Kebiasaan lain yang sering tidak disadari adalah porsi makan yang terlalu besar dalam satu waktu.
Porsi besar memaksa jantung bekerja lebih keras untuk mengalirkan darah ke sistem pencernaan. Membagi makan menjadi porsi lebih kecil tetapi teratur, membantu menjaga kestabilan tekanan darah sepanjang hari. Minuman juga memiliki peran penting. Konsumsi kopi masih diperbolehkan dalam jumlah wajar, tetapi sensitivitas kafein pada lansia berbeda-beda. Jika setelah minum kopi muncul jantung berdebar atau tekanan darah meningkat, sebaiknya jumlahnya dikurangi atau diganti dengan teh herbal rendah kafein. Saat pola makan mulai disesuaikan dengan kebutuhan tubuh, perubahan biasanya tidak langsung terasa dalam hitungan hari. Namun, secara perlahan, pembuluh darah menjadi lebih rileks, kerja jantung lebih ringan, dan tekanan darah cenderung lebih stabil. Inilah alasan mengapa pengaturan makan harian sering menjadi fondasi utama dalam menjaga kesehatan jantung jangka panjang. Tubuh lansia sebenarnya sangat responsif terhadap perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten. Ketika makanan tidak lagi menjadi beban bagi sistem peredaran darah, tubuh mampu mempertahankan keseimbangan tekanan secara alami, tanpa tekanan berlebihan pada jantung maupun pembuluh darah. Banyak lansia bertanya, mengapa tekanan darah kadang sudah membaik, tetapi beberapa minggu kemudian kembali naik tanpa sebab yang jelas. Kondisi ini sering terjadi bukan karena pengobatan tidak bekerja, melainkan karena tubuh sangat dipengaruhi oleh kebiasaan harian yang tampak sederhana namun dilakukan terus-menerus. Tekanan darah sebenarnya mencerminkan bagaimana tubuh beradaptasi terhadap aktivitas fisik, emosi, kualitas tidur, hingga pola istirahat. Jantung dan pembuluh darah bekerja tanpa henti selama 24 jam. Jika tubuh jarang mendapatkan fase relaksasi yang cukup, sistem saraf akan terus berada dalam kondisi siaga. Akibatnya, pembuluh darah cenderung menyempit dan tekanan darah sulit turun secara stabil. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh adalah aktivitas fisik ringan yang dilakukan secara rutin. Banyak orang mengira olahraga harus berat agar bermanfaat. Padahal, penelitian dari berbagai pusat kesehatan dunia menunjukkan bahwa berjalan kaki selama 30 menit setiap hari mampu membantu menurunkan tekanan darah sistolik secara bertahap. Saat tubuh bergerak, otot membantu memompa darah kembali ke jantung sehingga beban kerja jantung menjadi lebih ringan. Gerakan sederhana seperti peregangan pagi, berkebun ringan, menyapu halaman, atau senam lansia dapat meningkatkan fleksibilitas pembuluh darah. Aktivitas ini juga merangsang pelepasan hormon endorfin yang membantu tubuh merasa lebih tenang. Ketika pikiran lebih rileks, sistem saraf parasimpatis bekerja lebih dominan dan tekanan darah cenderung menurun secara alami. Kualitas tidur juga memiliki peran yang sangat besar. Banyak lansia mengalami tidur yang sering terbangun tanpa menyadari dampaknya terhadap tekanan darah. Saat tidur tidak nyenyak, tubuh tetap memproduksi hormon stres seperti adrenalin dan kortisol. Kondisi ini membuat jantung tetap bekerja aktif sepanjang malam. Tidur ideal bagi lansia berkisar antara 6 hingga 7 jam dengan pola waktu yang konsisten. Mengurangi konsumsi kafein pada sore hari, mematikan televisi sebelum tidur, serta menjaga pencahayaan kamar tetap redup, membantu tubuh memasuki fase tidur dalam yang dibutuhkan untuk pemulihan pembuluh darah. Selain itu, pengelolaan emosi menjadi bagian penting yang sering diabaikan. Perasaan cemas ringan, memikirkan banyak hal, atau tekanan emosional sehari-hari dapat meningkatkan tekanan darah tanpa disadari. Teknik pernafasan perlahan selama 5 menit terbukti membantu menurunkan aktivitas saraf simpatis. Tarik nafas melalui hidung selama 4 detik, tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Latihan sederhana ini membantu detak jantung menjadi lebih stabil. Hal lain yang tidak kalah penting adalah konsistensi dalam memantau tekanan darah di rumah. Pemeriksaan rutin membantu mengenali pola tekanan darah tubuh sendiri. Banyak lansia baru mengetahui tekanan darahnya meningkat setelah muncul keluhan. Padahal,
Pemantauan berkala memungkinkan penyesuaian pola hidup lebih cepat sebelum kondisi berkembang lebih jauh. Tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk menyesuaikan diri ketika diberikan ritme hidup yang seimbang. Kombinasi aktivitas ringan, tidur cukup, pikiran yang tenang, serta rutinitas harian yang teratur, membuat pembuluh darah tetap fleksibel dan jantung bekerja lebih efisien. Menjaga tekanan darah bukan hanya tentang menghindari penyakit, tetapi tentang mempertahankan kualitas hidup. Agar tetap mandiri, bertenaga, dan mampu menikmati aktivitas bersama keluarga di usia yang terus bertambah. Kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari sering menjadi perlindungan paling kuat bagi kesehatan jantung dalam jangka panjang. Menjaga tekanan darah tetap stabil bukan hanya tentang hidup lebih lama, tetapi tentang hidup dengan kualitas yang lebih baik. Di usia 50 tahun ke atas, kesehatan menjadi aset paling berharga yang memungkinkan kita tetap mandiri, tetap aktif, dan tetap menikmati waktu bersama keluarga tanpa bergantung pada orang lain. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari. Mengatur pola makan, bergerak lebih rutin, tidur cukup, serta menjaga pikiran tetap tenang adalah bentuk investasi kesehatan yang hasilnya akan terasa dalam jangka panjang. Tubuh kita sebenarnya selalu memberi sinyal. Ketika kita mulai lebih peduli dan mau mendengarkan, tubuh akan merespons dengan kondisi yang lebih stabil dan bertenaga. Jika informasi ini bermanfaat, jangan berhenti hanya untuk diri sendiri. Bagikan video ini ke keluarga, sahabat, dan grup WhatsApp agar semakin banyak lansia yang memahami cara sederhana menjaga tekanan darah tetap terkendali. Satu informasi yang tepat bisa membantu seseorang mencegah risiko kesehatan di masa depan. Tuliskan juga di kolom komentar kebiasaan sehat apa yang mulai ingin Anda lakukan hari ini. Dukungan dan pengalaman Anda bisa menjadi semangat bagi penonton lainnya. Ingat, kesehatan bukan menunggu sakit baru dijaga. Kesehatan dirawat setiap hari, sejak sekarang, selama kita masih diberi kesempatan. Saya Dr. Indri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat menjalani aktivitas, dan sampai jumpa di video edukasi kesehatan berikutnya. Salam sehat selalu!